Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aulia dengan NPM 235009033. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis permasalahan dan strategi pengembangan di Kecamatan Cidolog, yaitu komoditas buah naga. Kenapa sih saya memilih komoditas buah naga? Karena komoditas buah naga sendiri merupakan komoditas yang cukup populer di Kecamatan Cidolog sendiri. Selain karena gitu untuk pertumbuhan si buah naga, komoditas buah naga ini juga permintaannya itu cukup stabil gitu. Tapi bukan hanya itu, ternyata banyak permasalahan yang dihadapi petani pada realitanya. Di, di lapangan, petani mengalami berbagai kendala seperti kendala teknis, yaitu kayak banyak hama, terus ketergantungan cuaca, terus kayak dari segi ekonomi modalnya itu terbatas gitu. Terus hingga pada permasalahan kelembagaan kayak kelompok tani yang ada di Kecamatan Cidolog itu tidak efektif gitu. Karena itu, saya melakukan analisis sistem holistik untuk memetakan permasalahan serta memahami peran pemangku kepentingan dan merancang strategi pengembangan yang terpadu dan berkelanjutan bagi komoditas buah naga yang ada di Kecamatan Cidolog. Nah, saya merangkum permasalahan buah naga yang ada di Kecamatan Cidolog ini menjadi 13 permasalahan yang dibuat dalam Rich Picture. Nah, di sini ada petani buah naga. Petani buah naga ini sistem pengairan mengalami permasalahan, yaitu sistem pengairan tidak optimal dan bergantung pada hujan. Nah, ini juga terhubung kepada kurangnya alsintan yang ada di Kecamatan Cidolog. Terus juga ada kayak akses permodalan dan kredit usaha yang sulit. Ini juga terhubung pada alsintan dan dinas terkait karena tanpa modal, petani tidak bisa membeli teknologi gitu. Terus, yang menyebabkan irigasi airnya itu buruk. Terus juga ada alsintan yang mempengaruhi kepada hasil panen. Karena yang tadi teknologi buruk, terus jadi pengairannya tidak optimal, jadi mempengaruhi kepada produktivitas hasil panen buah naga tersebut. Terus hasil panennya yang sudah jadi, yang sudah panen gitu, tidak diapa-apakan. Harusnya kan ada nilai tambah nih di sini. Kayak tidak ada pengolahan hasil menjadi produk bernilai tambah. Harusnya kan kayak ada pengolahan jadi buah naganya itu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Kayak dibuat keripik atau apa gitu. Kayak jus atau selai atau apa. Terus juga kurangnya promosi di media sosial. Sebenarnya di Kecamatan Cidolog ini kayak ada petik buah naga langsung gitu di kebunnya, tetapi promosinya itu kurang, jadi kayak viralnya tuh awal-awal doang, jadi kesini kesininya itu redup gitu, jadi eh, si perkebunan buah naganya juga kayak sepi pas awal-awal doang ramenya. Terus ini yang paling banyak berpengaruh itu kelompok tani. eh Kelembagaan kelompok taninya tidak berfungsi optimal kan. Kelompok tani itu biasanya menjadi penghubung antara dinas pertanian dan tani langsung gitu. Karena kayak bibit bibit unggul, terus pupuk, terus alsintan biasanya mendapatkan bantuannya itu melewati kelompok tani. Sedangkan di Kecamatan Cidolog sendiri kelembagaan taninya itu tidak berfungsi optimal. Hal itu tentu itu mempengaruhi ke petani buah naganya langsung. Harusnya dia punya bibit yang unggul, terus tuh pupuknya bersubsidi, terus alsintannya dikasih bantuan gitu lewat kelompok tani karena kelompok tadinya tidak berfungsi optimal, jadi petani tidak merasakan hal itu gitu. Terus dari hasil panen kan didistribusikan nih ke pasar. Nah, akses jalan menuju ke pasarnya itu masih kurang gitu karena infrastruktur jalannya itu buruk karena kan di bawah. Terus mau ke atasnya itu ke jalannya itu kayak masih batu-batu gitu. Jadi kan itu juga mempengaruhi ke hasil buah naganya. Jadi ada yang benyok atau apa. Nah, ini juga ada pengetahuan petani tentang good agriculture practice yang masih rendah. Nah, kan biasanya itu kan
dari Dinas Pertanian harusnya mengasih arahan gitu terkait itu ke petani buah naganya. Itu juga berpengaruh gitu. Intinya semua ini saling terhubung gitu dan harus ada yang dibenahi agar tidak berkelanjutan terus si permasalahannya ini. Terus ada analisis CAPU. Nah, untuk memahami sistem secara mendalam, di sini ada 6 unsur. Yang pertama, customer. Siapa sih yang diuntungkan? Nah, di sini yang diuntungkan itu bukan hanya petani, tetapi juga ada konsumen dan usaha pelaku lokal. Karena kan ini dari petani dipasarkan ke pasar. Nah, terus tuh diambil ke konsumen. Jadi tidak hanya keuntungannya itu oleh si petani buah naganya saja. Terus ada aktor, siapa sih pelaku utamanya? Yaitu petani, kelompok tani, penyuluh, dan dinas pertanian. Terus ada transformation, siapa sih yang melakukan perubahan atau proses konversi dari input ke output? Terus dari sistem tradisional menjadi agribisnis yang bernilai tambah tinggi, yang bernilai tambah tinggi. Terus ada world view. Nah, visi kita, visi besar kita yaitu kesejahteraan petani melalui buah naga yang berdaya saing. Sebenarnya siapa sih yang bisa mengubah sistem ini? Pemerintah daerah dan kepemimpinan kelompok tani yang utamanya gitu. Terus ada environment, infrastruktur jalan yang buruk, iklim tidak menentu, akses permodalan terbatas, pasar yang tidak protektif, dinamika harga nasional. Terus ada pengembangan komoditas buah naga di Kecamatan Cidolog. Nah, strategi pengembangannya ini dimulai dari pengolahan. Pengolahan. Buah naganya itu bisa dibuat keripik, kayak keripik, sirup, dan selai. Terus dikemas yang jadi lebih menarik agar si pembelinya itu tertarik gitu ke produk buah naga yang dijual. Terus ada dari segi pemasaran. Kita bisa melakukan pemasaran secara digital. Terus ada dukungannya itu dari perbaikan jalan usaha. Terus ada kemitraan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Terus ada produksi, ada bibit unggul yang bersertifikat, terus pengendalian hambanya secara organik, terus irigasi tetes, hemat air. Terus dari segi kelembagaan, akses kredit kelompok yang mudah, terus pelatihan GAP, GAP petani dan revitalisasi kelompok tani. Intinya strategi pengembangan ini saling terhubung satu sama lain agar buah naga di Kecamatan Cidolog ini terus berkembang dan menghasilkan keuntungan tidak hanya bagi petani namun bagi bagi konsumen dan bagi pedagang-pedagang kecil. Strategi pengembangan buah naganya itu tiga fokus utama. Yang pertama dari kelompok tani yang kuat, revitalisasi dua kelompok tani, misalnya pelatihan teknis dasar, bibit dan hama, terus ada kredit usaha kelompok, terus ada olahan sederhana seperti yang tadi nih, kayak ini udah ada di Lazada, kayak produksi keripik keripik buah naga kan itu juga lumayan populer karena biasanya kan katanya lebih praktis gitu dibawa kemana-mana. Terus kemasannya juga harus yang menarik biar pembelinya itu tertarik gitu untuk membeli. Terus ada pemasaran langsung, jualnya via WhatsApp atau Instagram kan. Terus sekarang juga banyak nih kayak promosi di media sosial kayak TikTok atau apa gitu. Jadi terus dikembangkan gitu pemasarannya. Kalau menurut saya yang harus dibenahinya itu dari segi promosi, terus kelompok taninya juga harus berjalan agar tidak menghambat ke yang lainnya juga. Nah, kesimpulannya, pengembangan buah naga di Cidolog perlu fokus pada tiga strategi inti. Yang pertama, perkuat kelompok tani melalui pelatihan, terus buat produk olahan sederhana kayak keripik yang tadi saya bicarakan, terus jual langsung ke konsumen via pemasaran digital dan pasar lokal. Nah, implementasi dimulai dari skala kecil dengan dua kelompok lahan, lalu dievaluasi dan diperluas secara bertahap. Pendekatan ini akan mengurangi ketergantungan pada tengkulak, menstabilkan pendapatan petani, dan membangun ketahanan usaha tani buah naga yang berkelanjutan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.